Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Encecin dan hari ini ada Mas Erwin Mulyadi. Ya. Ya, kita bahas apa nih Mas Erwin hari ini? Ya, sebuah kamera yang baru banget ya, dari Nikon nih, yaitu Nikon Z7 generasi kedua. Wah, ini baru banget ya. Thank you kepada Nikon Indonesia yang telah meminjamkan kita bahkan sebelum launching di Indonesia ya. Kita sudah coba selama sepekan dan kita akan ceritakan kira-kira kesan-kesan kita terhadap Z7 Mark II ini seperti apa. Ya. Ya, ini kalau di luar disebutnya Nikon Z7 II ya, tapi agak susah, saya sebut aja Nikon Z7 Mark II gitu ya. Oke. Z7 Mark II ini adalah kamera yang memakai sensor full frame yang megapikselnya paling tinggi dibanding Nikon-Nikon yang lain, yaitu 45,7 megapiksel. Itu sangat banyak ya, detail sekali. Dan selain itu, kemampuan ISO-nya juga bisa mulai dari 64. Jadi bukan ISO 100, apalagi ISO 200, tapi ISO 64. Jadi bayangkan dynamic range-nya ya, dan ISO maksimalnya 25.600. Biasanya kalau ISO 64 itu atau di bawah 100 itu memang menandakan dynamic range yang sangat tinggi ya. Nah, kemudian yang sistem Nikon Z ini kan berbeda dengan yang Nikon DSLR yang F-mount. Ini adalah Z mount. Kalau kita buka, wah ini gede banget. Ini diameternya 55 mm dengan flashback jarak antara mountnya sama sensornya hanya 16 mm. Wah, pendek banget ya. Pendek banget. Ya, termasuk yang paling pendek lah. Sehingga keuntungannya adalah kalau kita mau adaptasi lensa-lensa apapun, kita bisa dengan mudah tinggal cari adapter yang sesuai. Selain itu, dengan ukuran sebesar ini memudahkan untuk desainer lensa, terutama dari Nikonnya sendiri, untuk membuat lensa-lensa yang kualitasnya sangat tinggi. Dan bukan hanya itu, juga bukaannya sangat besar. Kita sudah lihat juga Nikon Z itu lensa-lensanya semakin berkembang. Ada yang f0,95 nih, Mas Erwin, yang NOC ya. Kemudian juga ada yang 50 f1,2 yang sebelumnya di DSLR tidak ada, dan f1,2-nya yang 50 mm untuk Z ini itu bisa autofocus juga. Ya. Dan kemudian tentunya yang f1,8 itu banyak lensa-lensa fix, dan yang tentunya yang lensa-lensa profesional yang lain. Jadi lensa-lensanya semakin bertambah ya, masih growing, dan membuka peluang itu akibat digunakannya ukuran mount yang lebih besar ini ya. Betul. Ya, Nikon Z ini kan udah generasi kedua nih. Mungkin teman-teman pengen tahu juga apa sih yang baru dari yang Z7 II ini ya dibandingkan dengan yang pertama. Iya, pasti penasaran kan, karena memang yang Z7 itu juga masih kita lihat ya masih cukup baru ya. Nah, bedanya adalah yang kali ini dia sudah menggunakan dual prosesor nih. Jadi Expeed 6 di dalamnya itu betul-betul ada 2 chip di sana gitu. Sehingga bayangkan kinerjanya untuk continue shooting, untuk bikin video yang kualitas tinggi itu tentu tidak ada masalah. Bicara tentang continue shooting, kalau misalnya megapikselnya tinggi kan biasanya dampaknya adalah continue shootingnya jadi tidak bisa cepat. Tapi ya dengan dual prosesor itu tetap bisa mendapat 10 fps gitu. Jadi 10 fps dengan megapiksel 45 itu termasuk kencang ya. Karena bayangkan datanya kan besar. Ini kita bayangkan pakai RAW. Nah, itu juga butuh buffer yang besar juga, makanya yang Z7 yang kedua ini sudah ditambah buffer ya. Jadi kalau ada yang masih bingung buffer itu apa, ya semacam kayak RAM lah ya, sehingga dia bisa tampung data lebih banyak. Misalnya kita continue shoot dengan RAW dan kecepatan penuh nih, maka kita bisa sampai 77 foto tanpa henti ya, dan itu bisa dibilang 3 kali lebih lega dibanding yang sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin lebih cocok untuk still shot atau yang nggak gerak terlalu cepat dan lama. Yang ini bisa terus menerus ya. Oke. Terus apalagi nih ya? Saya dengar-dengar juga ada battery grip ya. Ada battery grip yang memungkinkan kita untuk vertical shooting dengan lebih asik, dan kemudian bisa baterai ekstra, dan juga lebih efisien ternyata dengan 2 baterai sekaligus. Dia bisa 19% lebih awet, dan juga bisa cas langsung USB-C untuk chargingnya. Itu good news bagi teman-teman yang profesional. Dan juga ada dual cut slot sekarang. Nah, ini juga ditunggu-tunggu karena 2 tahun yang lalu yang Z7 itu banyak yang profesional tuh
Ya biasanya kadang-kadang kalau cuma satu slot takut memory card-nya rusak, sesuatu yang nggak bisa diulang lagi segala macam. Tapi di sini sudah ada dua, ada satu yang SQD. Jadi yang SQD yang cepat ini juga menguntungkan sekali karena si Z7 ini kan resolusinya gede, filenya gede. Jadi dengan SQD card atau CF Express dia speednya untuk transfernya lebih cepat. Dan lalu yang secondary-nya yaitu yang SD card UHS 2 itu juga cepat juga kalau kita pilih kartu yang sesuai ya. Jadi SD card generasi kedua itu speednya kan udah jauh lebih cepat daripada SD card biasa. Tapi yang SQD ini bahkan lebih cepat lagi ya daripada yang SD yang generasi kedua. Jadi bayangkan kalau kita rekam video yang resolusi tinggi atau continuous shoot RAW itu tidak ada kendala dalam menulis data ke memory card-nya. Apalagi dia punya dual slot lagi sekarang ya. Iya. Dan Z7 Mark II ini sebenarnya kan lebih khusus untuk fotografer nih ya, fotografer profesional atau yang mungkin hobi tapi butuh yang resolusi sangat tinggi. Tapi untuk video juga oke juga karena dia bisa rekam video up to 4K 60p. Ada crop sedikit 1,08, cuman itu sangat sedikit aja ya. Jadi lumayan banget. Untuk sistem autofokusnya Z7 ini ternyata saya lihat memang lebih bagus dari Z6 ya saudaranya. Itu yang membedakan juga sih. Dia bisa sampai 493 titik dan kita sudah confirm ya, kita sudah cobain ya tadi Mas Erwin ya. Ya memang kalau kita hitung jumlah titiknya dengan melihat di pengaturan titik fokus ya, kalau dihitung-hitung totalnya memang ada segitu ya, 493 titik yang bisa betul-betul dipilih ya. Iya, mengcover 90% dari live view-nya, jadi monitor itu bisa dibilang sih udah memenuhi bidang gambar ya. Dan jangan lupa juga ini memang hybrid kan, jadi memang dia titik fokus yang bisa dibilang oke buat kecepatan mencari fokus sekaligus juga untuk kemampuan tracking fokusnya gitu. Iya, jadi juga kita bisa bayangin kalau misalnya kita untuk face eye detection atau animal detection dengan jumlah titik yang segitu banyak dan meskipun subjeknya agak jauh kita tetap bisa lock, dia bisa identifikasikan dan dia bisa kunci. Itu yang lebih membuat Z7 ini menjadi lebih unggul ya daripada yang Z6 ya gitu. Satu lagi peningkatan autofocus dari yang generasi kedua ini ya Mas Erwin, di mana kita bisa memilih area yang lebih sempit untuk face and eye detection-nya. Kalau dulu kita harus memilih yang keseluruhannya. Jadi sekarang kita bisa batasin, misalnya sangat berguna untuk keadaan misalnya orangnya banyak banget, tapi kita sebenarnya mau mengunci orang-orang tertentu saja, ya kan? Kita bisa limitasikan seleksi fokusnya dan dia akan bekerja, titik fokusnya itu akan ngunci ke orang yang benar-benar kita inginkan. Asik gitu. Ya itu fitur yang kelihatannya apa ya, cukup sepele tapi itu penting gitu dan nggak terlalu banyak kepikirin ya sama kita ya. Iya, ini kalau kita genggam ya, pertama impression awal dulu kan. Dari bobot ini termasuk ringan loh ya. Kalau dan memang dari speknya kan kita tahu bobotnya 615 gram gitu lah ya. Hampir sama dengan Z6 ya. Iya, sebenarnya dari statistik sama. Sama ya. Tapi kalau sama dibandingkan dengan yang Z7 yang generasi pertama, dia itu memang lebih berat 30 gram. Mungkin chip prosesornya aja itu 30 gram. Jadi bisa dibilang hampir bisa diabaikan kalau teman-teman punya kedua kamera ini ya akan merasa sama. Dan toh juga bentuk desainnya pun hampir sama ya antara Z7 yang awal dan yang ini gitu. Dan yang saya suka adalah walaupun dia tentu lebih kecil daripada DSLR ini kan anggap sepadan dengan D850 misal ya dari speknya. Tapi begitu kita genggam ya kita lihat ini udah lebih ringan, lebih kecil tapi tidak kehilangan kenyamanan waktu di ergonomi tangannya ya. Tetap terasa enak, solid. Dan ya impression itu di awal udah membuat saya nyaman ya. Apalagi kemarin saya kan juga sempat coba sebentar untuk foto di atap gedung gitu. Gitu. Nah, terus kedua adalah kalau kita kelilingi di bagian atas, ya ini juga sama seperti yang sebelumnya dan yang di Z6 juga ada LCD tambahan di atas, sesuatu yang sangat menentukan ya bagi saya karena ini
ini apa ya, bisa dibilang penanda sebuah kamera yang mewah gitu loh. Kayaknya kalau kamera mahal nggak ada ininya tuh kayak ada yang kurang. Kalau ada top plate LCD seperti ini kesannya lebih profesional lah Mas Ari. Dan ini sebenarnya di lapangan sangat praktis. Jadi kita bisa lihat dengan cepat setting apa yang sedang aktif saat itu. Iya, bukan hanya untuk misalnya aksesoris atau gimmick atau apa. Ini memang kepake kalau saya bilang. Iya. Terus kedua ya mode dial di sebelah kiri yang ada U1, U2, U3 itu bermanfaat sekali untuk profesional. Kemudian layoutnya mengingatkan pada DSLR design, tidak banyak berubah, jadi nggak banyak adaptasi. Kemudian di belakang ada joystick dan juga kita bisa lipat LCD-nya ke atas atau ke bawah ya. Jadi ini sistemnya tilt up dan tilt down. Tilt up, tilt down ya, tidak ke samping ya teman-teman. Oke. Ya, cuma untuk fotografi saya sebenarnya lebih suka seperti ini ya. Kalau misalnya untuk videografi memang kadang-kadang ada teman yang mungkin suka selfie atau vlogging, mungkin dia sukanya hadap ke depan, tapi ini nggak bisa hadap ke depan. Tapi solusinya biasanya kalau pengen yang hadap ke depan mungkin pakai monitor eksternal ya. Iya. Kita tinggal pasangkan di HDMI yang di sini sudah ada konektor ya. HDMI-nya gimana? Kita coba lihat. Ada HDMI, ya tentunya dia punya HDMI dan ini ukurannya mini ya, jadi bukan yang full size ataupun yang micro ya. Ini mini, kemudian ada USB-C dan ada remote. Di pintu yang lain ada sepasang yang dibutuhkan videographer ya, yaitu mikrofon dan headphone. Di bawah ada logo WiFi dan Bluetooth. Tentunya konektivitas wireless sudah didukung dengan baik di sini. Ada dua tombol tersembunyi di depan nih, FN1, FN2, khasnya Nikon, menarik sekali. Dan ya di kanan tentunya adalah pintu. Ada dual cut slot. Ya. Kalau saya lihat yang menarik dari Nikon Z ini adalah dia untuk ganti ke antara foto dan videonya dia punya tuas sendiri di sini ya. Jadi kalau kita switch langsung ke mode video, jadi mode videonya tidak ada di mode dial tapi bukan di mode dial ya, jadi langsung kita flick gitu ya. Nah di antara tuas itu di tengah-tengahnya ada tombol display ya untuk mengganti tampilan. Dan yang khas ya dari Nikon ada tombol I atau info dan ya ada tombol-tombol lain lah, menarik sekali. Nah sekarang kita akan lihat jelajah menu-menunya nih. Pertama kalau kita nyalakan dan kita tekan display, nah ini ingat nggak ala DSLR ya, tapi bedanya sekarang implementasi layar sentuhnya tentu lebih mudah, tinggal disentuh misalnya kayak gini, kita bisa ganti diafragma, bisa ganti shutter speed langsung dengan menyentuh. Kemudian dengan menyentuh simbol I kita bisa ganti semua hal-hal yang sudah di-assign di sini ya untuk dengan cepat mengganti setting. Itu kalau kita menggunakan tampilan display yang seperti ini. Tapi kalau kita mau live view tentunya kita tekan sekali lagi karena kalau tadi kan jadi kita hanya mengandalkan jendela bidik. Ya, kalau teman-teman yang dari DSLR mungkin suka yang itu dan motretnya menggunakan jendela bidik, ya kan? Dan jendela bidik ini juga sudah sangat lega banget lah, enak dipakai. Jadi teman-teman yang mungkin dari DSLR nggak akan merasa kehilangan ya. Iya. Besar ya dan detail sekali jendela bidiknya. Nah, kalau kita lihat yang live view begini, jadi dia tetap ada yang bisa di touch ya. Jadi misalnya ISO-nya, shutter speed dan juga setiap kita tekan sesuatu ada tombol back ya, tombol di LCD jadi untuk disentuh dan ini memudahkan karena kalau back-nya itu nggak ada kan susah. Ya ini kecil-kecil tapi memudahkan dan informasi yang ada juga menampilkan setting-setting pada umumnya. Kalau terlalu penuh kita tekan display nanti lebih sedikit yang tampil. Kemudian tekan lagi histogram dan tekan lagi level horizon ya untuk menentukan miring apa enggaknya nih, udah level belum. Nah itu menarik sih. Dan kemudian kita bisa lihat menu nih. Ini menunya yang kita temui sama ya dengan DSLR ya, yaitu sama, dari sistemnya dulu sampai sekarang. Vertikal ya. Jadi disusun atas ke bawah. Teman-teman yang pakai Nikon DSLR itu pasti akan familiar dan sangat udah hafal lah mungkin posisinya. Jadi mulai dari playback dulu, kemudian baru shooting ya. Bahkan paling atas adalah playback menu. Ya tentu kita tidak bahas semua, kita hanya meninjau secara umum bahwa playback itu mengatur hal-hal yang berhubungan dengan foto yang sudah diambil. Kemudian di bawahnya ada foto shooting menu yang hubungannya dengan setting-setting untuk motret nih. Misalnya
pengaturan image quality, image size, dan karena dia vertikal, jadi kita mesti scroll untuk melihat semua isinya. Jadi kita lihat di samping ada posisi ya, supaya kita tahu ada di posisi mana ada nih, masih scroll, di atas scroll atau di bar. bawah. Ya, kayak di komputer kita tuh ada scroll bar. Kalau panjang banget tuh dokumennya kan bisa kita lihat posisinya di mana. Ya, halamannya ada beberapa halaman di shooting menu ini. Tentunya banyak yang kita bisa ganti di sini ya. Iya, ini banyak sekali isi menunya. Termasuk ada vibration reduction. Nah, ini istilah Nikon untuk stabilizer di body, karena di body kamera seperti Z6, Z7 dan yang generasi pertama kedua udah ada semua built-in stabilization. Ini sangat membantu sekali. Dan ini ada menu normal dan sport ya. Sport kalau kita mungkin bawa kameranya lari-lari atau kita di posisi yang mungkin di perahu geladak duduk atau ya itu vibrationnya lebih aktif untuk lebih agresif untuk menetralkan. Iya. Fitur-fitur seperti multiple exposure, HDR, interval timer, timelapse, movie, focus shift, dan silent fotografi ada ya. Juga ada, ya. Kalau selanjutnya itu yang movie ini. Nah, jadi dibedakan menu-menu movie-nya, misalnya frame rate-nya, frame size ya, bisa ditentukan di sini. Dan ini bisa 4K, 60p, ya kan? Yang paling bawahnya apa dia bisa nih? Kalau juga bisa slow motion. Motion, betul ya. Slow motion bisa Full HD 24p. Jadi cukup lengkap lah bagi teman-teman yang suka bikin konten juga. Movie type ada MOV dan MP4, asik ya. Kemudian picture controlnya juga ada banyak ya. Iya, picture controlnya seperti biasa ada neutral, vivid, landscape dan sebagainya. Juga ada yang seperti filter Instagram nih ya. Jadi banyak yang kita bisa explore. Kalau misalnya bosan dengan yang standar, langsung jadi fotonya, pilih yang berbeda-beda. Oke. Dan kalau video dia ada yang namanya AFF ya, full time AF, itu bedanya. Apa tuh AFF itu? Ya, dia lebih fleksibel sih. Jadi dia bisa seperti AF auto lah. AF auto, ya. Jadi bisa nanti menyesuaikan dengan apa yang di shoot saat itu ya. Oke. Kemudian ada microphone, sensitivity, tone weather, frequency response, wind noise, headphone, timecode. Ada timecode juga ya. Mantap. Jadi cukup banyak yang menu-menu yang kita bisa pilih karena ini juga kamera yang tergolong profesional juga ya. Oke. Kemudian yang pensil kita sudah terbiasa lah ya, familiar kalau teman-teman yang pakai Nikon ya. Ada custom setting yang lebih detail lagi nih. Iya, intinya sih sebenarnya setting custom ini untuk awal ya, orang belum tentu perlu ubah-ubah dan tidak diubah pun mestinya sih masih aman-aman aja. Tapi sayang kalau kita punya kamera se-advance ini tidak diutak-atik untuk sesuai dengan keinginan kita. Misalnya autofocus, apa yang kita mau dari autofocus ini, bagaimana titik fokusnya, bagaimana membatasi AF areanya, sifat-sifatnya seperti apa. Jadi bagi teman-teman yang baru beli mungkin pakainya ya udah gak usah diganti dulu, tapi seiring waktu berjalan mungkin saya lebih suka ini, bisa di custom setting diubah sesuai dengan kesukaan masing-masing ya. Itu custom setting cukup banyak yang teman-teman bisa utak-utik. Banyak, dia pakai huruf ya ABCD untuk mewakili kelompoknya. Terakhir itu dia di G ya untuk movie. Jadi movie-nya pun ada pengaturan lanjutannya gitu. Nih, dan selanjutnya adalah setup menu, kemudian ada retouch menu. Bisa editing juga ya. Dan my menu. Tapi yang menarik retouch menu menyediakan nav atau raw processing ya, sesuatu yang ya membantu lah. Misalnya kita tidak punya akses ke laptop untuk edit file raw kita, bisa di sini. Iya. Sekarang mungkin yang ditunggu-tunggu pemirsa juga, gimana kesan-kesan kita waktu pakai ini di lapangan ya selama sepekan ini. Nah, memang kita nanti mungkin ke depannya, mungkin Nikon Indonesia akan berbaik hati ya pinjemin kita dalam waktu yang lebih lama sehingga kita bisa explore lebih banyak lagi. Nah, tapi inisialnya gimana, cerita Mas Erwin dulu deh. Iya, kalau kita punya waktu lebih lama, tentu kita bisa cerita lebih banyak ya. Tapi saat ini yang jelas adalah first impression-nya sih asik lah, bisa dibilang joy of fotografinya itu saya dapatkan. Misal apa ya? Misalnya saya lagi motret nih, terasa dari shutternya terasa khas ya. Bunyi shutternya tuh unik. Terus kedua juga stabilizernya ya. Jadi tidak selalu kita foto dengan tripod. Nah, stabilizernya itu juga bisa
efektif. Dan waktu kita lihat hasilnya kan misalnya ini kan belum banyak software editing yang bisa proses RAW-nya ya. Jadi saya juga ambilnya RAW dan JPEG. Nah pas lihat JPEG-nya juga, wah ini udah asik gitu. Udah matang ya. Style-style apa yang dia punya, misalnya kayak Vivid itu kan jreng sekali tuh warnanya tuh. Iya itu juga langsung matang gitu. Tapi memang satu, sensornya jelas, dynamic range-nya kan oke ya. Terus kedua juga ketajamannya kan tinggi nih. Jadi kayak apa ya, mikro kontras detail-detail itu langsung terlihat dengan jelas. Kayak misalnya kapal, kita bisa lihat detail-detail dari kayunya gitu sampai wah ini kelihatan tajam sekali gitu. Tekstur, clarity salah satu yang bagus ya kalau yang Nikon ya, hasil-hasil gambarnya selalu memberikan efek yang dan tajam. juga kalau saya misalnya coba di ya suasana kota Jakarta ya, gedung-gedung kayak itu kan banyak detail-detail kayak jendela gitu ya. Itu terlihat tajam sekali dan waktu sebelum gelap itu langitnya kan masih kontras banget ya, mataharinya sudah mau terbenam gitu. Nanti biasanya langitnya bagus, gedungnya gelap. Nah itu waktu kita coba angkat ya si shadow-nya itu jadi seimbang gitu kontrasnya. Masih kelihatan detail, Jadi di RAW itu waktu awal ininya fotonya ada bagian-bagian yang gelap, kita terangin ternyata wah ini ada rumah-rumah, ada pohon apa, masih bisa recovery-nya. Ya saya juga sudah coba ini ya Mas Erwin ya, dan saya rasakan dari volume memang ukuran Nikon Z ini cukup kecil ya, tidak terlalu besar, apalagi dipasang dengan lensa 2470 f4 ini. Tapi kerasa solid ya, terasa kamera yang memang high quality ya, bukan yang ecek-ecek lah istilahnya, bener-bener top banget. Dan saya udah coba dan hasilnya memang seperti yang kita ceritain tadi, warnanya sangat vibrant dan detailnya itu ya khas Nikon. Makanya itu saya pikir Nikon Z ini terutama cocok banget bagi teman-teman yang profesional, terutama di bidang landscape fotografi yang mungkin pengen detail-detail yang selengkap mungkin, sebanyak mungkin, dan juga komersial, mungkin mau cropping untuk berbagai kebutuhan, dan portrait ya, terutama yang mungkin beauty yang mau skin ininya apa, detail-detailnya itu sangat jelas, make up-nya ataupun produk-produk yang mungkin dipakaikan ke apa modelnya seperti fashion fotografi dan sebagainya, ini sangat cocok banget. Ngomong-ngomong nih Mas Erwin dan pemirsa Info Fotografi, Nikon Z7 II ini sekarang lagi masa pre-order di Indonesia. Dan di masa pre-order kalau teman-teman beli dengan lensa tambahan Nikon Z itu akan mendapatkan diskon ya sekitar 5 juta. Teman-teman nanti bisa lihat di link di bawah ya untuk pemesanannya. Kalau merasa cocok dan memang sesuai kebutuhan teman-teman, kenapa enggak ya? Oke, gitu aja sih informasi yang kita bisa sampaikan hari ini tentang kamera Nikon Z7 II ini. Sampai jumpa lagi di review kamera berikutnya. Bye-bye!